you see what I see? Halo teman-teman semuanya, warga desa Sukawedi. Kenalin, nama aku Fafa. Aku dari Semarang. Aku mau berbagi cerita pengalaman aku sendiri, di mana kejadian ini terjadi di tahun 2016 atau 2015. Aku lupa sih tepatnya, tapi untuk kejadiannya sendiri aku masih ingat ya sampai sekarang gitu. Pada waktu itu ceritanya aku mau mengunjungi kakek aku yang ada di desa, di Pati. Terus aku sekeluarga tuh udah siap-siap untuk berangkat ke rumah kakekku tuh besok pagi gitu, hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi di hari Jumat tuh kita prepare dong, kayak barang bawaan apa aja yang mau dibawa. Terus karena kebetulan kakekku tuh udah tua banget ya, di tahun itu umurnya tuh 90 tahunan kalau nggak salah. Jadi selayaknya orang tua ya udah mulai sakit-sakitan, terus udah nggak bisa bangun dari tempat tidur, apa-apa harus dibantu gitu. Pokoknya full butuh pertolongan orang lah gitu. Dan ada anaknya gitu yang tinggal di situ, which is buleku gitu. Terus hari Jumatnya sore kita siap-siap, kita prepare, kita packing, dan kita rencana emang mau tidur cepet gitu sekeluarga, karena Sabtu pagi tuh kayak pengen berangkat lebih pagi gitu, karena kan lumayan jauh ya. Jadi pengen berangkat awal biar nyampe di rumahnya Mbah Kucana tuh nggak terlalu malam banget atau nggak terlalu sore banget gitu. Udah dong, tidurlah kita, semua barang udah dimasukin. Kita tidur tuh jam 10 atau jam 9-an, pokoknya nggak terlalu malam atau nggak terlalu larut banget. Nah, posisinya tuh rumah aku pada waktu itu tuh rumah kecil satu lantai gitu loh teman-teman. Pasti kalian juga pernah ya ngalamin yang kayak kamar tidurnya cuma 2, atau kamar tidurnya 2 tapi yang satu buat gudang, kayak gitu-gitu loh. Nah, terus kebetulan kamar yang dipakai sama sekeluarga aku tuh cuman satu yang di depan, yang ada kacanya mepet langsung ke halaman depan gitu. Jadi kalau dari dalam kamar itu mau lihat ke depan, mau ke pagar rumah tuh udah langsung kelihatan gitu ya dari kaca. Terus kamar yang satunya itu kosong, nggak ditempatin buat tidur. Ada kasurnya, cuman nggak ditidurin dan isinya barang-barang semua gitu. Rumah yang aku tempatin itu rumah lama ya teman-teman, rumah yang jadul lah ya kalau kita bilang, semi-semi Belanda, yang kacanya masih teralisan besi, terus lantainya lantai deso ya, rumah kakek nenek kalian lah gitu. Udah, aku tidur di dalam kamar itu yang tadi ada kacanya langsung menghadap ke teras depan. Ya kan? Nah, sedangkan bapak sama ibuku itu tidur di ruang tamu gitu. Karena kan rumahnya cuma sepetak gitu loh. Tadinya mau tidur barengan semua di kamar, cuman panas gitu hawanya, gerah gitu. Akhirnya ya udah deh, kita split aja gitu tidurnya biar nggak terlalu sek-sekan gitu kalau orang Jawa bilang. Aku tidur lah itu ya sendirian di kamar nih. Nah, aku pada waktu itu karena masih SMP, takut gak takut gitu loh buat tidur sendiri gitu. Cuman kayak ya udahlah, orang cuman tidur gitu, gak mikir apa-apa. Toh orang tua aku ada di depan di ruangan tamu dengan posisi pintu kamar tuh terbuka. Jadi aku dari kasur tuh bisa lihat tuh bapak ibuku ada di ruang tamu itu, di depan ruang TV, tidur di situ gitu. Jadi aku ngerasa aman dong gitu. Udahlah tidur, set, lampu semua dimatiin. Karena emang kami sekeluarga tuh gak suka tidur lampu terang gitu. Lampu semua dimatiin, jadi dari teras, itu kan ada lampu teras ya teman-teman.
itu tuh temaram gitu loh, ada cahaya masuk gitu. Tahu dong, suasana remang-remang gitu kan. Udah itu tidur, set aku tidur di kamar, bapak ibu tidur di ruang tamu. Aku di kamar tuh ngerasa gak nyaman gitu loh, ngerasa gelisah. Pokoknya tidur menghadap mana tuh gak enak gitu. Ditambah tadi kan aku bilang suasana panas ya, kok gitu dia. Jadi kayak aku mikirnya karena suasana panas, aku jadi tidurnya gak nyaman gitu pikirku. Aku telentang gak enak, aku miring kanan, miring kiri, terus meluk guling gitu, pokoknya gak enak. Sampai aku ngambil ke posisi yang paling menurut aku udah oke, itu menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan memeluk guling. Which is itu membelakangi jendela kaca yang tadi aku bilang. Ya. Terus pas aku lagi merem nih, belum tidur, aku yakin aku belum tidur, tiba-tiba dari belakang punggungku, which is itu tadi dari arah kaca jendela itu, aku dengar suara kakekku yang manggil namaku. Fa, 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 gitu. Dari yang tadinya aku merem, tapi aku belum tidur, aku langsung melek, seret. Kayak di film horor gitu loh. Tapi aku belum balik badan. Aku melek, terus jantungku deg-degan kenceng banget yang deg-deg kayak gitu. Tahu-tahu bulu kuduku merinding, tangan dingin, kayak aliran darah tuh seketika tuh kayak nyes gitu aja gitu. Nah, aku tuh pada waktu itu takut tapi masih berpikir rasional. Oh mungkin ada tukang jimpitan, tahu gak sih teman-teman tukang jimpitan yang suka zaman dulu ngambil-ngambilin uang koin keliling rumah tuh. Tapi kok pas aku pikir-pikir lagi, suaranya deket banget, kayak di dalam pagar depan kaca. Nah sedangkan kan aku ada pagar besi di luar ya, yang aku naruh jimpitan tuh di depan sana gitu loh. Jadi gak mungkin itu bapak-bapak ngapain masuk ke dalam rumah, ke dalam halaman gitu kan. Udah gitu, aku merem lagi, aku tapi kayak berdoa gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku merem, belum tidur lagi. Ada panggilan kedua, Fa, Fa, Fa gitu. Itu suaranya lebih jelas lagi dari panggilan yang pertama. Aku langsung merem, tambah merem, kayak kamu mempertahankan diri tapi kamu takut gitu loh. Terus di panggilan kedua itu aku tanpa ada pemikiran apa-apa tiba-tiba memberanikan diri untuk balik badan. Jadi sekarang aku putar badan menghadap ke arah kaca. Ya kan? Dimana sumber suara tuh berasal. Pas aku balik badan tuh aku masih merem. Pas udah sampai di posisi miring kiri, ya kan, menghadap ke kaca, baru di situ aku mulai cereng. Gak ada apa-apa guys. Jadi kaca itu tuh gak dikasih korden ya. Jadi aku langsung lihat lampu teras rumahku. Gak ada apa-apa. Gak ada bayangan orang, gak ada bayangan wujud. Gak ada apa-apa, pokoknya kosong. Udah di situ, wah keringet dingin udah makin gak karuan. Wah udah, jadi takut aja sekarang merinding ceritainnya. Terus abis itu aku telentang tidurnya sekarang nih. Terlentang dengan harapan kayak aku masih berusaha mantau nih kalau barangkali ada pencuri atau apa gitu loh. Ngelihat ke arah jendela gitu. Pas aku telentang, ada panggilan ketiga yang benar-benar bikin aku sampai teriak. Karena panggilan ini ada di kuping. Jadi aku kan bilang ya suaranya makin mendekat gitu. Sama dia manggil lagi, Fa, Fa, Fa. Wah udah lemes. Wah aku langsung teriak, aku langsung bangun dari kasur, aku langsung nyalain lampu, aku langsung ngomong ke ibu sama bapak. Bu, Pak, ada suara kakek, ada suara mbah, aku bilang gitu. Dari orang tua aku kaget dong, orang tua aku bingung, orang kakekku ada di desa, baru besok mau dikunjungin.
Jadi tuh dari tadi yang manggil-manggil tuh suaranya tuh persis banget kayak suara kakekku. Bilahi aku nggak bohong. Pokoknya aku nangis, aku ceritain sampai gemeteran, terus aku nggak berani tidur lagi dalam kamar itu. Akhirnya aku tidur di teras barengan sama bapak ibuku. Dan ya udah, aku baru bisa tidur tuh di situ. Besoknya pas aku berangkat ke rumah kakekku, itu aku masih ngantuk-ngantuk kan, karena kan tidurnya kurang gitu. Dan semalaman tuh tidur kayak nggak lelap gitu loh. Pas sudah sampai di tempatnya kakekku, aku cerita dong sama buleku yang tinggal di sana gitu, yang ngejagain kakekku. Aku bilang, tadi malam kok denger ada suara mbah ya manggil-manggil di jendela kayak gitu. Terus kata buleku bilang gini, oh iya toh mbak, gitu kan, dia manggil aku mbak. Soalnya mbah emang manggil-manggil Dek Fafa malam-malam gitu. Aku pas diceritain itu merinding. Astagfirullahalazim. Jadi kakekku tuh manggil-manggil namaku di rumahnya di desa. Tapi nggak tahu kenapa tuh kayak bisa nyampe gitu loh guys di rumahku di Semarang gitu. Ya Allah, merinding. Jadi kejadiannya tuh kayak paralel gitu. Dan kakekku tuh kata buleku manggil aku tuh 3 kali. Dan aku dengar suaranya itu di rumah juga 3 kali. Kan cocok ya. Wah, seketika itu pas habis dengar cerita itu aku langsung nyamperin kakekku, buat cerita juga. Dan kayak bilang kayak gini sih, mbak nyariin adik Fafa kayak gitu. Kenapa mbak kayak gitu? Terus mbak nanya, nggak apa-apa, cuman mau nanyain kabarnya gimana, udah lama nggak ketemu. Waduh, seketika aku merinding dan keingetan kejadian tadi malam yang suaranya tuh suara kakekku tapi nggak ada wujudnya, dan dia manggil aku 3 kali. Oh my god, aku merinding banget. Itu sampai sekarang masih kejadian. Dan nggak lama dari kejadian itu kakekku meninggal dunia. Terus ya udah nggak ada apa-apa lagi sih guys setelah kejadian itu. Cuman aku nggak nyangka gitu loh, kayak aku dulu nggak pernah percaya hal-hal kayak beginian. Tapi pas waktu itu kok aku ngalamin sendiri yang suaranya tuh persis banget sama suara kakekku. Bahkan setelah aku konfirmasi tuh ternyata emang benar kakekku manggil, cuman di kota yang lain, tapi dia bisa nyampe gitu ke rumah. Aku nggak ngerti deh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com